Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, alhamdulillah di pagi yang cerah ini barusan tadi mendung ya dan hujan. Ya, di tempat Bu Asih hujan, di sini juga hujan rintik-rintik. Ya, mudah-mudahan itu membawa keberkahan bagi kita. Ya, hujan itu dari kemarin itu seharian hujan. Mudah-mudahan di tempat kalian nggak ada yang sampai banjir. Ya, alhamdulillah ya, mudah-mudahan dengan adanya hujan ini itu akan membawa keberkahan bagi kita. Ya, alhamdulillah sekarang Bu Asih lihat mataharinya sudah mulai nampak, sudah mulai bersinar, ya, bersinar. Masih berkabut? Masih berkabut. Iya. Kalau di sini di Purai alhamdulillah sudah mulai ada sinarnya ya. Mudah-mudahan semua itu akan membawa kita kepada lebih sejuk, lebih tenang ya. Tenangan buat kita, oke? Nah, anak-anak, sekarang nih kita ada seseorang yang spesial ya. Siapakah dia? Nah, spesial. Spesial ya. Sepertinya di kelas 4 ini beliau baru kali ini bertemu dengan kalian ya, baru kali ini akan berkenalan dengan kalian, akan berdiskusi dengan kalian, akan memberikan sesuatu kepada kalian ya. Nah, Pak Eka, ada yang udah tahu? Kenapa udah? aku udah tahu. Dari mana deh Kak? Itu ada tulisannya bersamaan dalam Islam. Pengisi Pak Eka. Hebat, itu ada berteman dalam Islam. Ada tulisan, ya Allah. Bu Asih juga baru nggak ternyata ada ya tulisannya berteman dalam Islam. Harusnya ditutup dulu. Kejutannya nggak jadi ya, karena sudah ada berteman dalam Islam ya. Iya, tuh diharapkan buka kamera ya. Jadi kalau kalian bisa buka kamera, boleh kalian buka kameranya ya. Oke, kalau bisa buka kamera, silakan buka kameranya karena Bu Asih juga ingin melihat wajah-wajah cantik kalian, wajah ganteng kalian ya. Ya, kita Kenan boleh dimatikan mic-nya, Nak? Tolong matikan Soleh. Oh ya Bu, lupa. Ya, terima kasih Kenan. Nah, ya. Nah, tolong dibuka ya. Ya, dibuka kameranya karena Pak Eka juga ingin melihat, ingin berkenalan ya. Mungkin kalian sudah pernah mengenal, tapi sekarang kita akan mengenal lebih dekat lagi. Oke, kenapa berteman dalam Islam? Oke, kalian, kita udah berapa lama ya kalian bertemu dengan teman-teman kalian di sekolah? Dari kelas 1. Dari kelas 1. Oke, ada yang dari kelas 1. Oke, ada yang dari kelas 2. Nah, kalau dari kelas 2 berarti kalian baru masuk ya. Terus ada yang dari kelas 3 semester 2. Oke, iya, ada yang dari semester 2 ya, Mirza ya, karena Mirza juga anak baru. Ada yang dari kelas 1. Iya, ada yang dari TK mungkin? Ada yang dari TK? Ada, iya dari TK juga ada ya. Nah, semua itu adalah teman-teman kalian. Muhammad Emir, punten boleh di-mute-kan? Oke, ya. Emir, tolong di-mute-kan dulu, Emir. Tolong untuk masukkan. Mirza, tolong di-mute-kan. Ini, nah, terima kasih. Oke. Nah, ya. Seperti apakah berteman dalam Islam itu, ya? Apakah selama ini kita udah bertemannya baik-baik saja atau kadang-kadang kalian memiliki masalah ketika bersama teman ya? Misalnya nih, kalian pernah nggak sengaja mengejek teman kalian? Ada yang pernah seperti itu?
Oh, nggak pernah. Alhamdulillah. Ada nggak yang pernah memberi hadiah buat teman kalian? Pernah Bu. Alhamdulillah. Ya. Belum. Ada yang pernah tidak sengaja memukul teman kalian? Aku pernah nggak sengaja doang, tapi bukan sengaja, nggak sengaja. Iya, ada yang tidak sengaja. Ada yang tidak sengaja mungkin mendorong teman kalian. Pernah aku. Oh, pernah. Iya, ada yang pernah yang musuhan sama Kalau teman ke kalian? dorong pernah. Oke, ada yang pernah musuhan nggak sama teman kalian? Teman komplek mah ada. Oh, ada juga ya. Oke. Kalau teman komplek, kalau teman sekolah mah nggak ada. Oke deh. Nah, seperti apa ya berteman dalam Islam itu? Ya, yuk kita dengarkan, kita simak ya dari Pak Eka. Ya, kalian dengarkan, kalian simak. Mudah-mudahan apa yang Pak Eka sampaikan kepada kalian itu akan bermanfaat bagi kalian untuk saat ini dan untuk yang masa mendatang. Ya, oke, kita panggil Pak Eka. Ayo Pak Eka, mangga. Nih. Masuk Pak Eko. Masuk PK. Masuk Pak Eka, ini siapa itu tadi? Masuk Pak Eka. Aku pernah ketemu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah baik. Baik, Pak. Duh, coba di depan kalian ada meja nggak? Enggak. Ya. Ada. Baik. Bentar ambil dulu Pak. Ambil meja kecil dulu. Ada. Nggak ada, ya udahlah kalau nggak ada. Tadinya kita mau ini dulu, Beat One. Masih inget nggak Beat One, Beat Two? Ingat. Masih inget nggak? Ingat. Oh, tapi pada nggak ada meja ya di depannya ya? Ingat. Ada meja. Ya udah, nanti aja ya kalau udah di sekolah, di kelas kan ada meja nanti di sana. Oke, alhamdulillah akhirnya PK bisa sampaikan juga ada waktu untuk berada di depan kalian kelas 4. Alhamdulillah ini baru pertama kali ya PK ngajar terakhir kali itu yang kelas 6 sekarang kakak kelas 6 kalian waktu mereka kelas 3. Berarti 3 tahun yang lalu mereka ngajar. Setelah itu baru suka ganti ke kelas 5, kelas 4 kalau ada guru yang berhalangan. Jadi alhamdulillah sekarang dikasih kesempatan sama guru kelas kalian untuk PK katanya kalau pengen kenalan sama anak-anak kelas 4, wah senang kayaknya nih. Cuman PK kayaknya nggak ada waktu untuk kenalan satu-satu ya. Karena kalian banyak banget ini, kalau kalian PK kenalan satu-satu kayaknya baru beres nanti maghrib kayaknya ya. Langsung aja Pak kenalan semuanya sekaligus. Sekaligus, wah nanti nggak kedengeran suaranya. Paling kenal tapi nggak apa-apa ya, nanti kita kenalan sambil ini aja lah. Mereka tahu sih wajah-wajah kalian, tapi kadang ya itu ya nggak tahu namanya gitu ya, lupa. Ada yang lupa, ada yang nggak tahu. Oke, nggak apa-apa, tapi wajah kalian lah insya Allah tahu. Oke, alhamdulillah sekarang tadi kata Bu Asih katanya mau ada apa ini? Ada apa ya? Tahu nggak? Nggak tahu. Nggak tahu. Tadi judulnya apa? Berteman dalam Islam. Iya, berteman dalam Islam atau ada berteman. PK ingin menunjukkan PowerPoint-nya, tapi sebelumnya PK mau ngasih ini dulu deh. Tadi kan nggak ada meja ya, tadinya mau bituan bitu, tapi PK ganti dengan tebak-tebakan dulu. Mau nggak? Mau. Ya. Lihat ya. Mana ya? Udah kelihatan? Kelihatan. Oh, tulisannya apa? Tulisannya? Hewan. Sekarang PK akan menunjukkan gambar hewan, tapi PK tutup dulu sebagian besarnya.
Jadi hanya kelihatannya sedikit dulu. Kalian harus menebak hewan apa itu yang bisa menebak dengan betul. Ada hadiah nggak Pak Irfan? Bu Asih? Nggak tahu. Nggak ya? Kita tebak-tebakan aja seru-seruan ya sebelum kita mulai materi. Oke, kita mulai. Cara menjawabnya gimana ya? Mau langsung ini aja? Angkat tangan dulu ya. Nanti Pak Eka angkat tangan dulu. Nanti Pak Eka dibantu oleh Bu Asih atau Bu Putri atau Bu Reni. Nanti dikasih tahu siapa yang duluan atau siapa yang boleh menjawab duluan ya. Oke, siap semuanya? Siap. Siap. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama. Ayo. Naca. Belum. Bentar, kalau belum disebutkan namanya jangan dulu sebutkan. Tadi Kenard kata ya. Kenard yang mana Kenard? Kupu-kupu, Pak. Oke, Kenard. Hewan apa itu? Kupu-kupu. Kupu-kupu. Yakin? Yakin. Yakin berapa persen yakinnya? 100%? 100. 100%. Oke, yang lainnya sama kupu-kupu? Sama. Coba yang ada yang beda nggak? Yang beda boleh menyebutkan kalau ada yang beda. Bapak, aku mah 50% kupu-kupu, 50% ngengat. Akmal apa Akmal? 40%. 50% kupu-kupu, 50% ngengat. 50% betul. Bagus-bagus, ini ada yang beda nih, alhamdulillah. Ada lagi yang lain yang beda? Selain Akmal? Oke, kita lihat ya, kupu-kupu atau ngengat. Kita buka. Tring. Belum. Tring. Belum juga. Tring. Ini mah lebih kayak binatang apa? Ya, apa ini? Apaan? Kok bisa gajah? Jadi gajah. Tadi yang yakin 100% siapa? Udah masuk akal, Pak. Pindah telinga gajah. Pak, itu telinganya kasihan tuh. Yang jadi kucing berapa? Jahat Salah ternyata ya. Tadi salah. Kenard ya, maaf ya. Ternyata bukan kupu-kupu. Ini beneran ada nggak ini ya hewan kayak gini? Diedit. Ada Pak. Itu Pak. Dicet Pak telinganya. Dicet Pak telinganya. Ada Pak kalau di hewan hybrid. Lagi, siap lagi yang paling cepat, siap lagi ya. Gambar kedua. Siapa? Ini siapa? Zaini. Mana Zaini? Jawabannya apa Zaini? Hewan apa? Kodok. Ada yang lain? 50%. Oh, kucing. Kucing. Rahasia. Ada kucing. Kodok. Ayam. Yang bicara hanya yang ditunjuk ya. Monyet. Bicara hanya yang kodok atau katak tadi ada yang dengar. Oke, kita lihat. Kuda. Betul salah. Aku. Ayo kita buka lagi. Oh, ikan. Buaya. Bapak. Apa itu? Bapak itu Pak dia Buaya begituan, Pak. Ada model buaya kayak begituan. Mulutnya Kodok berkepala buaya. Buaya masih depan gini Pak. Buaya masih depan gini. Oke, satu lagi gambar terakhir ya. Karena nanti waktunya kepanjangan ini, lihat nih. Satu lagi terakhir. Satu lagi, tapi yang bicara hanya yang disebut namanya sama Pak Eka ya. Biar nggak bingung dengerinnya jadi nggak kedengeran temennya. Oke, siap. Apa ini? Coba siapa yang angkat tangan dulu? Atifa. Melvino. Davino. Davino mana Davino? Duluan Pak. Asya. Siapa mana Davino? Davin.
Hewan apa? Jerapah. Harimau. Yang lain? Badak. Itu nggak mungkin jerapah. Badak. Anin? Lihat gambarnya. Kita lihat gambarnya. Kita buka gambarnya. Kanguru. Hewan kanguru, badak. Itu masih setelah jerapah sama setelah itu hewan-hewannya tidak ada ya, itu hanya editan foto. Kalau kalian tahu mungkin aplikasinya ada Photoshop namanya. Mungkin kalian nanti kalau udah besar, nanti kuliahnya di bagian komputer bisa belajar tentang software ini, bisa untuk ngedit-ngedit kayak gini ya. Ya, ini hanya untuk hiburan saja. Tapi ada yang bisa mengambil hikmah nggak dari permainan ini? Ayo, ada yang bisa nggak? Coba angkat tangan. Ini kayaknya dapat hadiah nih kalau bisa ngambil hikmah dari pelajaran dari game ini. Karena walaupun kita bermain-main, nggak ada yang campuran tapi ada pelajarannya, ada hikmah yang bisa diambil. Kira-kira apa ya? Kebanyakan hewan nggak bisa dicampur, Pak. Tipu. Akmal? Hewan bisa tercampur. Hewan nggak bisa dicampur. Hewan bisa dicampur-campur. Hikmah dalam kehidupan kita, terutama dalam Jangan lihat setengah-setengah. Kalau kita berteman, bisa diambil hikmah dari situ tuh. Jangan dilihat dari fisik. Kalau mau lihat bentuk hewan. Jangan apa? Dengan Jangan siapa melihat saja. bentuk hewan. Jangan menabrak seseorang dengan terlalu yakin dengan bagian kecil. Melihat Jangan sedikit, melihat jangan tubuhnya jangan jelek dan jangan melihat fisik jangan sok tahu. Jangan melihat fisik seseorang. Siapa itu yang bilang itu? Kenat. Alhamdulillah lumayan. Alhamdulillah lumayan. Ada yang lain? Jangan melihat penampilan. Jangan melihat penampilan, boleh. Tadi hampir sama. Saja. Tidak melihat fisik. Jangan membeda-bedakan. Tidak membeda-bedakan. Tadi kalian udah hebat, udah jagoan materi pertemanannya ini. Ada lagi nggak? Ada. Oke, alhamdulillah ya. Membuli. Nah, siap. Oke, terima kasih ya yang sudah menjawab ya. Alhamdulillah sudah mendekati. Tapi terutama yang bisa kita ambil hikmah dari permainan tadi adalah kita jangan melihat dari satu sisi saja, terutama kepada teman kita. Ya, maksudnya gini, misalkan ada teman kita yang kebiasaannya memang kurang kita suka misalkan. Misalkan kalau di sekolah mejanya suka berantakan atau kadang suka melamun, tapi kita jangan lihat dari situ aja. Mungkin sisi lainnya adalah teman itu punya kelebihan-kelebihan yang lain ternyata. Gitu. Jadi jangan hanya melihat dari satu sisi saja, ya. Jadi lihat semuanya, lihat kebaikan-kebaikannya, lihat kebiasaan-kebiasaan. Ternyata mungkin sholatnya rajin, sholat duhanya rajin, kemudian atau yang lain-lainnya, yang baik-baiknya ternyata banyak juga gitu. Jadi jangan tertutup oleh hanya satu keburukannya, ya. Mengerti semuanya? Mengerti. Mengerti. Oke, sebenarnya ini masih ada gambar, tapi kita lewat aja karena waktunya nanti habis. Ini lihat ya. Ini ada gambarnya, kelihatan nggak? Kelihatan. Enggak. Kita lihat warna apa ini? Kelihatan. Apa itu? Setelah hilang. Burung campuran dogi. Anjing setengah elang. Kalau ini hewan Anjing lucu. setengah elang. Hewan lucu ini. Mamut setengah buaya. Mamut setengah buaya.
Hamsternya keren ini. Kucing gede. Gak ada yang berani kalau hamster kayak gini ya. Ada yang berani piara hamster gini? Dia dulu Pak, itunya mau dicek dulu. Itunya sih. Berani Pak kalau bukannya hamster tapi Berani ya. Tapi kalau dicakar sekali cakar lumayan. berani. Kita mulai ya. Itu kalian bisa cari di kalau mau cari-cari banyak gambarnya. Nanti aja ya. Oke, kita mulai. Ini materi kita berteman dalam Islam. Lihat tuh, PK lihat gambarnya apa tuh kelihatan? Kucing sama tikus. Kucing sama tikus. Tuh, saya tikus sama Tom and Jerry, tahu Tom and Jerry? apa tahu? Iya, tuh. Bapak dikirain kan kucingnya Jadi berteman sama sebenarnya, bunganya, Pak. sebenarnya film Tom and Jerry itu kurang bagus buat kalian ya, buat anak-anak karena kan di situ banyak kekerasan ya. Dipukul, ditendang, wah astagfirullahaladzim, itu kayaknya harusnya nggak boleh nonton itu ya, nanti malah ditiru ya. Jadi jangan dilihat dari Tom and Jerry suka berantem, ternyata tikus dan kucing juga bisa berteman tuh, lihat kayak gini ya. Jadi kan kalau berteman itu kayaknya lihatnya itu seneng ya, lihatnya adem gitu, daripada lihat suka berantem, suka kejar-kejaran, suka pukul-pukulan, wah ini kayak gini ya. Oke, berteman dalam Islam. Kalian kan udah dapat isi Google Form ya dari guru kelas kalian ya. Kuesioner ya, udah isi kuesioner tentang teman, kemudian tahu teman mana yang lebih dekat dengan kalian, kemudian kekurangan teman kalian atau kelebihan teman kalian. Mereka yakin kalian punya teman banyak, tapi mungkin teman yang paling dekat mungkin hanya beberapa ya, hanya bisa dihitung dengan jari. Gak apa-apa, silakan, tidak apa-apa, itu wajar, karena mungkin ada beberapa hal yang mungkin cocok dengan teman itu, atau ada juga yang kurang cocok. Jadi yang cocok mungkin bisa lebih dekat. Ya, oke. Dalam berteman dalam Islam itu banyak contohnya dari Nabi Muhammad, dari Rasulullah, dari manusia terbaik kita ya. Sebaik-baiknya manusia adalah Nabi Muhammad atau Rasulullah. Jadi Nabi Muhammad itu adalah sebaik-baik nabi untuk umatnya, kemudian sebaik-baik ayah untuk anak-anaknya, kemudian sebaik-baik suami untuk istrinya, kemudian sebaik-baik kakek untuk cucu-cucunya, dan juga sebaik-baik teman, sebaik-baik sahabat untuk sahabat-sahabatnya. Jadi Rasulullah banyak di buku-buku sirah, banyak diceritakan, banyak referensi bagaimana Rasulullah memperlakukan para sahabatnya atau memperlakukan teman-temannya. Kalian bisa contoh nih, karena keren banget ini Rasulullah, keren banget dalam memperlakukan sahabat-sahabatnya. Jadi gini, kalau sahabat-sahabatnya ditanya atau bertemu dengan Rasulullah itu, pasti merasa bahwa Rasulullah itu sangat suka padanya gitu. Rasulullah itu selalu senyum, selalu mendengarkan ketika temannya berbicara, terus tidak pernah memotong ketika sahabatnya berbicara, memperhatikan terus pandangan itu kepada temannya. Jadi ketika ngobrol, bukan malah melihat kemana gitu, lihat ke HP apalagi ya, lihat ke HP atau lihat TV, enggak. Rasulullah itu melihat temannya, melihat sahabatnya, melihat wajahnya dengan senyum. Jadi teman kita juga temannya juga yang atau sahabatnya yang berbicara juga jadi enak karena merasa diperhatikan. Coba kalau kalian ngobrol sama teman kalian, tapi teman kalian lihatnya ke HP atau lihat ke TV, enak nggak rasanya? Gak enak kan ya? Merasa dicuekkan atau merasa nggak diperhatikan, tapi Rasulullah enggak gitu. Makanya sahabat Rasulullah itu ketika berpisah dengan Rasulullah, misalkan udah malam pulang lagi kembali ke rumahnya masing-masing, sahabat-sahabat Rasulullah itu suka rindu, kangen gitu, nggak mau berpisah, tidak mau berpisah dengan Rasulullah, ingin cepat-cepat besok lagi atau ingin cepat-cepat ke masjid lagi karena pasti bertemu di masjid gitu. Jadi selalu ingin bertemu dengan Rasulullah ya. Kemudian Rasulullah itu ya, kalau dipanggil, nah ada contohnya nih, Rasulullah kalau ada sahabat yang memanggil, Rasulullah itu tidak hanya kepalanya aja yang menengok, tapi seluruh badannya, memutar seluruh badannya. Jadi bukan hanya wajahnya saja yang menghadap temannya, tapi seluruh badannya memutar menghadap kepada temannya. Kemudian kalau bertemu, duduk di kursi yang terbuat dari tanah liat dan nempel ke tanah, nanti tanahnya dibolong dong Pak, diputerin. kurang jelas suaranya. Kurang jelas tadi siapa ya? Maaf ya. Maaf. Yang dulu buka mic ya nanti ya. Ya, nanti dulu ya.
Kemudian tadi apa lagi ya? Jadi lupa PK-nya. Jadi lupa. Tadi sampai dipanggil ya, dipanggil kemudian salah satu sahabat Rasulullah yang paling dekat, ada yang tahu nggak siapa? Abu Bakar. Abu Bakar. Abu Bakar. Abu Bakar, betul, Abu Bakar As-Siddiq, ya, Abu Bakar As-Siddiq. Jadi ternyata Rasulullah itu berteman dengan Abu Bakar itu bahkan sebelum ada Islam, atau bahkan sebelum Rasulullah diangkat menjadi nabi. Jadi sejak masa muda sudah berteman dengan Abu Bakar As-Siddiq. Bertemannya dalam hal apa? Dalam hal perdagangan. Karena kan Rasulullah kan berdagang ya. Berdagang sejak muda, kemudian berteman dengan Abu Bakar karena Abu Bakar juga seorang pedagang, sama dari situ berteman baik. Dan Rasulullah merasa cocok dengan Abu Bakar, dan Abu Bakar juga sangat cocok dengan Nabi Muhammad. Karena sifat-sifat Nabi Muhammad itu memang beda dengan yang lainnya. Tidak seperti yang lainnya, yang kalau berdagang itu suka curang, yang suka kalau berdagang itu kadang suka menyembunyikan kerusakan barangnya. Tapi kalau Rasulullah enggak gitu, tidak. Dikasih tahu kepada penjual itu, ini barang rusaknya ini barang harganya segini, silakan mau ditambahkan berapa. Jadi Abu Bakar itu senang sekali berteman dengan Rasulullah. Jadi saking dekatnya itu, ketika Rasulullah diangkat menjadi nabi dan Nabi Muhammad menyampaikan kepada Abu Bakar, kalau dalam bahasa kita mungkin percakapannya, "Hai Abu Bakar temanku, aku diutus oleh Allah untuk menjadi seorang nabi." Wah. Nah, Abu Bakar karena sudah tahu sifat Nabi, sudah tahu bagaimana karakter Rasulullah yang jujur, bisa dipercaya, ketika mendengar hal itu, Abu Bakar langsung percaya. Langsung, wah, saya percaya, langsung masuk Islam. Abu Bakar itu termasuk sahabat atau orang yang pertama masuk Islam. Coba bayangkan bagaimana kalau kalau misalkan seseorang nih yang diangkat jadi nabi, ternyata orang itu suka berbohong, tidak jujur, curang, terus dia bilang ke temannya, "Hei, aku diutus oleh Allah untuk menjadi nabi." Kira-kira temannya percaya nggak ya? Percaya nggak? Ada yang enggak, pasti ada yang Tidak akan percaya ya. Karena sebelumnya kelihatan temannya itu, ternyata dia mana mungkin dia jadi seorang nabi, dia kan dulu suka berbohong atau tidak jujur dan yang lainnya. Tapi pertemanan antara Abu Bakar dan Nabi Muhammad itu adalah pertemanan yang luar biasa tulus, ya, saling jujur, saling membantu, saling tolong menolong. Oke, itu contohnya ya, dan masih banyak lagi sebenarnya Rasulullah itu sahabat-sahabat yang dekatnya itu. Oke, kita lihat dulu ini ya, berteman dalam Islam. Ada beberapa hal yang harus kita kalian juga perhatikan dalam berteman dalam Islam. Ada contohnya. Kita lihat. Oh, ini ada ini dulu ya, sebentar. Ini ada hadisnya. Seorang yang duduk atau berteman dengan orang soleh dan orang yang jelek adalah bagaikan berteman dengan pemilik parfum dan pandai besi. Kalau kalian berteman dengan yang pemilik parfum, pasti akan kena baunya ya, wanginya ya. Tapi kalau kalian berteman dengan seorang pandai besi, sama juga akan bau juga. Yang satu wangi, harum, yang satu bau asap. Ya, jadi kalian tinggal pilih. Mau berteman dengan yang pemilik parfum atau mau berteman dengan yang atau pandai besi gitu. Itu perumpamaan bahwa yang pemilik parfum itu berarti temannya yang baik-baik, sedangkan yang pandai besi yang kurang baik ya. Kita lihat yang pertama. Nih. Yang pertama, menunjukkan rasa gembira ketika bertemu. Nih, namanya teman harusnya memang selalu menunjukkan rasa bergembira, senyum ketika bertemu itu. Jangan ketemu ke sekolah, datang pagi-pagi ke sekolah, ke kelas, lihat temannya langsung cemberut. Aduh, bikin moodnya nggak enak kan ya. Jadi harusnya ketika bertemu teman itu, wajahnya senyum, kasih senyuman terbaik. Ya, kasih senyuman terbaik. Kemudian seperti Rasulullah ketika bertemu dengan temannya pertama kali, pasti yang pertama adalah mengucapkan salam dulu. Ya, ucapkan yang pertama kali salam. Assalamualaikum. Wah, langsung tangannya diulurkan untuk berjabat tangan. Itu kalau misalkan tidak di pandemi ya. Kalau sekarang karena pandemi corona, COVID, jadi mungkin salamnya salam tempel aja ya. Nah itu ya. Yang pertama menunjukkan rasa gembira ketika bertemu. Ya, biar teman kita juga lihatnya senang. Oh, senang banget ya lihat temannya
Karena kalau kita senyum, senang, bahagia, itu biasanya bisa menular itu sama temannya. Yang tadinya sedih, cemberut, karena lihat temannya senyum, akhirnya jadi ikut senyum juga. Ya. Terus yang kedua, kita lihat, nah yang tadi ya, mendahului mengucapkan salam. Ya. Jadi langsung ketika pertama kali ketemu, mungkin dari sebelum dekat juga langsung assalamualaikum, wah langsung ucapkan salam, kemudian mengulurkan atau jabat tangan. Terus kalau Rasulullah itu selain mengucapkan salam pertama, kemudian selain pertama mengulurkan tangan juga, biasanya Rasulullah itu tidak pernah melepaskan salamnya sebelum sahabatnya melepaskan. Ya, itu Rasulullah seperti itu. Jadi silakan kalian bisa mungkin dipraktekkan mungkin nanti kalau ketemu temannya ya, atau sama siapapun, teman di sekolah atau teman di rumah. Terus yang selanjutnya, yang ketiga, ramah dan lapang dada ketika bersama. Tuh, ketika bersama-sama kan sering ya. Kalau dulu sebelum kita COVID Corona, sering bersama-sama, main bersama, belajar bersama. Kita harus mau berbagi. Nih lihat kayak gambarnya tuh, gambarnya kucing dan tikus berbagi minuman atau berbagi makanan dalam satu wadah. Ya. Jadi Rasulullah juga gitu, suka atau sering sekali berbagi makanan dengan sahabat-sahabatnya. Atau kadang sahabat Nabi itu kadang mengutamakan Rasulullah, mengutamakan Nabi daripada keluarganya. Kadang seperti itu. Dia sengaja menyimpan makanan untuk dibawa untuk dimakan bersama Rasulullah. Kalian juga sama, boleh berbagi atau mentraktir. Kalian bisa tanya-tanya juga atau searching bahwa mentraktir teman itu, mentraktir makanan itu bisa menjadi salah satu penghapus dosa loh. Jadi jangan apa ya? Janganlah rugi nanti uang aku habis atau aku nggak kebagian banyak. Ternyata itu ada hadisnya. Kalau kita berbagi makanan itu bisa menghapuskan dosa. Jadi sering-seringlah mentraktir temannya ya. Alhamdulillah. Jadi tapi temannya juga jangan mau ditraktir aja. Tenang aja, tunggu ditraktir aja. Nanti dia kapan dihapus dosanya ya. Jadi harus cepat-cepat. Siapa yang paling cepat mentraktir temannya, alhamdulillah itu bisa dapat pahala. Atau alhamdulillah kalau ada Allah, rahmat Allah, ternyata dihapus dosanya kan, alhamdulillah. Ya. Kalau ditraktirin HP boleh nggak? Kenapa? Ditraktirin HP. Traktirin HP. Buat siapa? Temennya, tapi HP mainan. Alhamdulillah, Kinan, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kalau makanan, barang, apalagi barang benda yang dia butuhkan. Dan apalagi kalau misalkan gini, Pak, tapi aku nggak punya uang, uangnya hanya cuma segini, ya apa-apa, yang penting niatnya. Ya, nggak apa-apa, nggak akan dilihat dari besarnya. Tapi kalau ada yang besar uangnya, alhamdulillah itu lebih bagus lagi. Tapi kalaupun tidak juga, alhamdulillah juga tetap juga itu mendapatkan pahala, tetap juga bisa untuk menghapus dosa juga. Ya, mentraktir maka jadi. Aku pernah naktir teman pas futsal. Apa? Aku pernah naktir teman yang nggak punya Alhamdulillah mentraktir temannya. Jadi sering-seringlah mentraktir teman ya. Kadang kalau beberapa teman mereka juga kadang hari Jumat tuh, wah hari Jumat banyak yang suka berbagi tuh. Jumat berkah. Biasanya ya, saling berbagi ya. Di rumah aku suka ada yang berbagi, bahkan punya warung terus. Ya, oke, selanjutnya. Tuh, ikut. Kenapa? Sabar ya, kalau mau bicara sabar nanti ya. Terus selanjutnya, ikut melepas saat teman berdiri. Maksudnya apa ya? Nah, jadi kan gini, misalkan kita ngobrol nih sama teman kita. Misalkan Pak Eka sama Pak Irfan lagi ngobrol, duduk. Ngobrol-ngobrol lama, tapi ternyata, oh Pak Irfan ada keperluan, mau pergi duluan. Pak Eka, aku mau pergi dulu. Misalkan Pak Irfan berdiri, bangkit untuk pergi. Nah, Pak Eka juga langsung ikut berdiri juga. Ikut berdiri, ikut melepas saat teman berdiri. Jadi, kalau kita seperti itu, jadi teman kita itu nanti akan merasa dihormati, akan merasa dihargai. Atau kalau lebih baik lagi, kalau misalkan sedang di rumah kita antar dulu sampai depan rumah atau sampai pagar rumah baru kita lepas. Jangan kalau misalkan di rumah, aduh mau pulang dulu, temannya pergi, kitanya diam aja di kursi.
tidak melepas berdiri ataupun melepas keluar rumah ya. Jadi itu ya, ikut melepas saat teman berdiri. Selanjutnya, nah ini yang tadi, memperhatikan saat teman bicara dan tidak memotongnya. Tuh, siapa yang suka memotong pembicaraan temannya? Atau siapa yang suka memotong pembicaraan gurunya? Tuh, kadang suka lupa ya. Kadang suka lupa, atau kadang karena kalian saking semangatnya, saking pengen bertanyanya, kadang langsung aja bicara, tapi nggak apa-apa sih kalau lupa, tapi jangan dibiasakan ya. Ingat-ingat bahwa kita harus memperhatikan teman bicara dan tidak memotongnya. Terus tadi yang tadi PK sebutkan, kalau Rasulullah kalau melihat sahabatnya berbicara atau ngobrol, Rasulullah itu melihat wajahnya langsung. Jadi tidak lihat kemana-mana, tidak lihat ke makanan, tidak lihat ke TV, tidak lihat ke HP, pandang temannya langsung gitu. Jadi sebelum sahabatnya selesai bicara, Rasulullah itu tidak akan melepaskan pandangannya. Dan juga tidak memotong pembicaraan. Tunggu sampai temannya itu atau sahabatnya itu berhenti, baru kita berbicara. Ya, jadi kalau ada dari kalian yang masih terbiasa atau kadang lupa, mulai sedikit-sedikit ya, sedikit-sedikit mulai kurangi, mulai ingat-ingat bahwa ternyata memotong itu tidak boleh. Jadi mulai dikurangi, atau boleh saling mengingatkan sama temannya, diingatkan sama temannya ya, dan mengingatkannya dengan baik-baik. Oke, lagi selanjutnya tuh menceritakan hal-hal yang baik. Nah, kita menceritakan hal-hal yang baik tentang teman kita ya. Jangan ceritakan yang jelek-jeleknya ke teman kita. Ternyata si itu mah gini ya. Jangan temenan sama itu ya. Atau kadang dia mah gini ya, aku mah nggak suka gini. Wah, jangan ya. Ceritakan yang baik-baiknya. Kita harus menyembunyikan aib. Tahu aib? Aib itu keburukan. Kita harus menyembunyikan keburukan orang lain atau aib orang lain, agar keburukan kita atau aib kita nanti ditutup oleh Allah. Ya, kita itu banyak keburukannya. Ya, pasti semua orang itu punya keburukan, punya aib. Tapi karena Allah lah keburukan itu ditutupi, atau keburukan itu tidak diketahui oleh orang lain. Coba bayangkan kalau orang-orang, teman-teman kita tahu semua keburukan kita. Gimana coba bayangkan? Bayangkan pasti malu ya. Pasti malu, pasti nggak mau ketemu sama temannya, pasti sedih karena keburukan kita diketahui oleh orang lain. Wah, jadi mulai sekarang ceritakan yang baik-baik. Ceritakan yang baik-baik, kemudian sembunyikan atau tutup keburukan orang lain atau teman-teman kita terutama ya, biar biar Allah menutup keburukan kita nanti ya. Selanjutnya masih ada lagi nggak ya? Nah, masih ada lagi, memanggil dengan nama yang disenangi. Nah, ini nih suka banyak nih di sekolah, kadang memanggil temannya dengan julukan-julukan yang ada yang disukai, ada yang tidak ya. Coba ada yang punya nama panggilan nggak? Coba yang beda banget dari nama depannya. Ada nggak yang punya nama panggilan? Coba, siapa yang punya nama panggilan? Nama atau julukan? Nggak ada yang punya nama panggilan atau julukan? Aku siapa? Aku, Pak. Siapa ya? Aku. Oh, nama panggilannya apa? Suka dipanggil temannya apa? Aku sih nama benerannya sih Farah, tapi dipanggil Ara. Ara. Nama itunya. Farah dipanggil Ara sama teman-temannya, Ara? Iya, di sekolah yang dulu. Tapi kalau Ara seneng nggak dipanggil Ara? Iya sih, tapi biasanya dipanggil. Nggak apa-apa. Maksudnya Ara nggak apa-apa dipanggil Ara sama teman-temannya? Tidak apa-apa? Iya sih, biasanya sedikit. Ya, kalau misalkan Farah atau Ara dipanggil apa? Suaranya.
suaranya. Alvan. Kapan di mute, Ar? Bentar, siapa itu suaranya? Nah. Oke, selanjutnya siapa tadi? Siapa lagi tadi yang angkat tangan? Atifa. Alia ya? Ayo Alia. Kenapa Alia? Dipanggil apa Alia? Punya julukan? Ada. Apa? Ini Jimika pakai HP adik. Nama aslinya Atifa, julukannya Tipong. Tipong. Sama siapa itu dipanggilnya? Abi. Sama Abi. Oh, nggak mungkin marah ke Abi ya. tapi suka nggak dipanggil Tipong? Suka. Nah, kalau suka tidak apa-apa ya. Jadi tadi boleh kita dipanggil oleh julukan atau panggilan tapi yang kita sukai. Tapi kalau kita tidak suka, kita harus bilang ke teman kita, ya. Aku nggak suka loh dipanggil itu. Coba ganti deh namanya, jangan panggil itu, misalkan, gitu ya. Jadi bilang aja ke temannya bahwa nggak boleh memanggil temannya dengan julukan yang tidak dia sukai. Gitu. Jadi kalau mau manggil temannya julukan, tanya dulu, seneng nggak kalau dipanggil gini, misalkan. Oh boleh, nggak apa-apa. Nah baru boleh dipanggil ya. Ngerti? Ada lagi? Tidak ada ya? Oke, kita lihat lagi. Aduh, apa itu? Oke, terakhir nih, ada terakhir nih cerita nih. Ada cerita berdasarkan dari hadis Rasulullah. Rasulullah bercerita ketika di hari akhir nanti. Dengarkan nih, dengarkan. Jadi, ini ceritanya, nih dengarkan. Berawal dari sini dulu. Perbanyaklah berteman dengan orang-orang yang beriman. Itu ya. Suaranya di mute dulu ya, Arfan. Dengarkan dulu nih. Terakhir nih, baik ulangi lagi ya. Nih, perbanyaklah berteman dengan orang-orang yang beriman, karena mereka memiliki syafaat pada hari kiamat. Ada yang tahu syafaat itu apa? Syafaat itu adalah pertolongan. Ya, jadi bisa memberikan pertolongan. Jadi gini, Rasulullah bercerita kepada sahabat-sahabatnya bahwa nanti kelak di hari kiamat setelah Kebaikan. Iya, kebaikan juga bisa, betul. Terima kasih. Jadi Rasulullah bercerita, jadi ketika manusia sudah masuk neraka, udah ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka, udah seperti itu. Nah, kemudian ketika sudah selesai bentar, ini ada yang masuk, ada yang baru masuk. Nah, jadi ketika manusia sudah ditimbang, dihitung amal solehnya, kan ada yang masuk ke neraka, ada yang masuk ke surga ya. Yang ke surga sudah tinggal menikmati yang ada di surga. Sedangkan yang di neraka harus disiksa dulu atau dibersihkan dulu dosanya ya. Nah, menurut hadis Rasulullah bahwa manusia-manusia yang sudah disiksa di neraka kemudian dikeluarkan oleh Allah dari neraka. Setelah selesai dikeluarkan dari neraka dan akan dimasukkan ke surga. Nah, setelah itu atau orang-orang yang udah ada dalam di surga ditanya oleh Allah, "Hai manusia," katanya, "kalian punya teman-teman enggak? Kalian punya teman-teman enggak yang tidak kalian temui di surga?" Gitu. Nah, temannya itu langsung, ya Allah, aku tidak menemukan si A, aku tidak melihat si B, aku tidak bertemu si C, katanya. Padahal dulu waktu di dunia, aku biasa sholat dengannya, aku biasa berpuasa dengannya, aku biasa berzakat dengannya, misalkan. Aku biasa bernaik haji dengannya. Kemana dia ya Allah, katanya. Terus kata Allah, oh si A di neraka, atau si B, si C, dan si D di neraka. Langsung kata Allah, silakan. Kalian karena orang-orang yang termasuk beriman, kalian boleh memberikan pertolongan kepada teman-teman kalian. Kalian boleh menarik teman-teman kalian yang ada di neraka untuk masuk ke surga. Nah, itulah maksudnya syafaat. Itulah gunanya kalau kita berteman dengan orang yang beriman.
berteman dengan orang-orang yang soleh, karena nanti mereka dapat membantu kita di sana nanti. Ya, naudzubillah kalau misalkan kita masuk neraka, tapi ada teman kita yang soleh, dibantuin. Pak Eka, sini Pak Eka, jangan di neraka misalkan. Ya Allah, bantu Pak Eka untuk keluar dari neraka, masukkan ke surga. Alhamdulillah, ternyata karena teman Pak Eka itu soleh, rajin membaca Quran, rajin sholat, rajin tahajud, akhirnya bisa memberikan syafaat, bisa memberikan pertolongan sehingga Pak Eka bisa keluar dari neraka dan masuk ke surga. Tuh ya. Jadi itulah gunanya mencari teman yang baik. Cari teman yang baik, cari teman yang soleh atau yang soleha. Cari teman yang suka sholat, cari teman yang suka berbuat baik, cari teman yang rajin berpuasa, yang rajin bertahajud. Ya. Jadi sehingga bisa menolong kita nanti kelak. Ya. Mengerti semuanya? Mengerti. Mana ya? Mengerti. Ya. Mengerti. Betul ya. Mudah-mudahan kita bisa, mudah-mudahan sih kita nggak ke neraka ya, nggak mau ya ke neraka ya. Jadi berdoanya sama Allah langsung masuk surga aja lah ya, masuk ke surga, jangan ke neraka dulu gitu, karena siksaan di neraka itu pedih banget ya, pedih banget. Jadi sekarang mah berbuat yang baik, sholat yang rajin, kemudian berbuat baik kepada orang tua juga, berbuat baik kepada teman-teman, kepada guru-guru, biar kita tidak usah mampir ke neraka ya. Oke, ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan nggak? Ayo. Ada. Ada. Siapa itu? Akmal. Mana Akmal? Akmal. Muhammad Akmal ya namanya ya? Ya, Akmal Pak, Muhammad Akmal. Iya, Akmal. Mau tanya Ini apa? Pak, kalau misalnya apa sih Pak tingkat surga yang paling rendah tuh? Namanya lupa. Surga yang paling apa? Yang paling rendah tingkatnya. Yang paling rendah tingkatnya? Ya, terus kan kalau misalnya kalau di surga kan semua keinginan kita dikabulin. Berarti kalau di surga paling rendah ya berdoa sama Allah. Naik tingkat surga, naik lagi, akhirnya di paling atas wes, di surga yang paling atas wes, bisa gak kalau kayak gitu? Oke. Nah, kata Akmal, baik ulangi ya. Kalau misalkan kita ada di surga yang paling bawah, terus kita berdoa sama Allah agar minta dinaikkan ke tingkat yang lebih tinggi gitu. Bisa nggak ya gitu ya? Bisa nggak? Bu Reni bisa nggak? Tergantung amalannya. Jadi setiap tingkatan surga itu Akmal memang untuk amalan tiap orangnya. Karena iya tahu, tapi kan kalau semua keinginan yang di surga kan dikabulin walaupun masih di pikiran. Nah kalau dikabulin berarti benar naik surga. Berdoa saja. Berdoa saja, mudah-mudahan bisa ya. Tapi yang Pak Eka tahu itu bahwa tingkatan surga itu memang untuk amalan tertentu. Orang yang berpuasa surganya berbeda, pintunya juga berbeda. Kemudian orang yang suka berjihad, kemudian orang yang suka bersedekah. Tapi mungkin Pak Eka nanti tanya-tanya lagi ya. Pak Eka tanya-tanya lagi ke yang lebih ahli. Pertanyaan dari Akmal tadi ya. Terima kasih Akmal. Mana Akmalnya udah menghilang? Ada lagi? Lagi nggak yang mau bertanya? Zaini, mana Zaini? Zaini mau bertanya? Mana Zaini angkat tangan? Enggak. Oh enggak jadi. Angkat tangan apa itu? Garuk-garuk. Dah? Oke, kalau tidak ada berarti sudah ya. Berarti mudah-mudahan apa yang mereka sampaikan bisa kalian pahami ya. Kalian pahami dan kalian praktekkan nantinya ya. Kalau ketemu dengan teman-teman lagi ya. Mudah-mudahan doakan semoga kondisi di Indonesia, dunia Indonesia terutama di Bandung dan Aceh Manik, mudah-mudahan bisa kembali
sehingga kita bisa kembali lagi ke sekolah, bisa kembali lagi bertemu dengan teman-teman, bisa kembali bertemu dengan guru-guru, dan bisa bebas lagi ya, bebas main, bebas mau kemana bisa, nggak kayak seperti sekarang ya. Doakan terus dalam sholat kalian, jangan lupa doakan terus. Kemudian kalau kalian suka sholat tahajud juga doakan terus. Semoga semuanya sehat-sehat ya. Oke, kalau begitu Pak Eka tutup dulu. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Mudah-mudahan kita bertemu lagi. Kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama yuk. Alhamdulillah Rabbil alamin. Mereka serahkan lagi ke Bu Asti ya. Mereka serahkan lagi ke Bu Asti. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita berikan ini dulu yuk ke Pak Eka. Kita berikan ucapan terima kasih ke Pak Eka. Ya, kita belum sama-sama. 1, 2, 3 dari Terima kasih Pak Eka. Atau siapa aja. Terima kasih atau siapa aja. Oke, ya, alhamdulillah ya. Kita tadi sudah mendengar uraian dari Pak Eka. Wah, alhamdulillah kalian semangat. Yuk, terima kasih Pak Eka. Hatur nuhun. Nah, Hatur nuhun, Bu. Katanya tadi kok namanya jadi Pak Eka sih? Tadi katanya Pak Eko. oh, Pak Eka. Iya ya. Oke, nah tadi kita sudah menyimak penuturan dari Pak Eka. Masih ingat nggak Pak Eka mengatakan gimana ya berteman dalam Islam? Oke, siapa yang masih ingat boleh mengacungkan tangannya. Yang masih ingat? Oke, siapa itu? Latifah, yo Latifah. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya apa dari pembicaraan kita tadi, pembicaraan dengan Pak Eka? Ada yang bisa nggak? Coba kira-kira berteman dalam Islam itu gimana ya? Berteman dalam Islam itu Ya, boleh Kenan dulu. Boleh mau Kenan dulu atau mau Atifah dulu? Atifah aja. Oh, Ali, ya Alia Kamila, ya boleh. Ya Atifah, ya silakan Atifah. Suara kadang tidak terdengar. Atifah, suaranya tidak terdengar. Tidak memilih teman. Berteman dengan siapapun walau berbeda agama. Tidak boleh melihat penampilan. Memanggil dengan panggilan yang baik. Oke, Masya Allah, hebat Atifah. Oke, siapa lagi yang akan menyimpulkan? Betul ya, hebat ya. Oke, Kenan, silakan Kenan. Bagaimana menurut Kenan? Tidak boleh memanggil teman dengan nama yang tidak disukai oleh temannya. Oke, tidak manggil teman dengan julukan yang tidak disukainya. Apalagi? Terus tidak mengejek teman. Oke, apalagi? Tidak memukul atau tidak memukul teman. Tidak berkata kasar kepada teman. Ya, betul. Terus Udah, alhamdulillah hebat ya, Kenan sudah bisa menyimpulkan apa saja yang tidak dibolehkan ya di dalam berteman. Oke, ada lagi Faras. Faras sudah mengacungkan tangan. Yuk Faras, silakan Faras. Menurut Faras apa ya kesimpulannya? Berteman dalam Islam itu gimana ya? Silakan Faras. Mendekati teman yang suka beribadah. Betul, mendekati teman yang suka beribadah. Ada lagi?
Ya Bu, kita mandi dulu. Iya. Satu-satu dulu. Faras masih ada selain mendekati teman yang sedang beribadah? Oke, betul ya, mendekati teman yang beribadah. Oke, Zia, silakan Zia, sudah mengangkat tangan. Silakan, menurut Zia, berteman dalam Islam itu kayak gimana ya? Berteman yang baik itu seperti apa? Silakan Zia. Tidak menjelek-jelekan teman. Betul, tidak menjelek-jelekan teman. Apa lagi? Berbagi. Oh, betul, berbagi. Ya, senang berbagi. Suka traktir. Ada lagi? Oke. Ya, terima kasih sih ya. Hebat ya. Dia sudah bisa menyimpulkan. Siapa lagi ya? Nasya. Silakan Nasya. Silakan Nasya. Ya, terus ya, apa ya Nasya ya? Selalu saling mendoakan. Tuh, selalu saling mendoakan. Bersahabat karena Allah. Insya Allah. Hebat. Membawakan aib teman. Betul, tidak membuka aib temannya. Oke, hebat ya Nasya, betul sekali ya. Kita harus berteman karena Allah, bersahabat dengan Allah ya. Bersahabat karena Allah, bersahabat karena Allah yang salah satunya adalah kita tidak membuka keburukan teman kita ya. Ada lagi yang akan berpendapat? Hanin. Hanin, silakan mau berpendapat. Menurut Hanin apa ya? Berteman dalam Islam? Berteman dalam suka dan duka. Berteman dalam suka dan duka ya, Masya Allah ya, senang banget, betul ya. Aduh, kayaknya tuh asik banget ya kalau kita punya teman dalam senang, dia berteman dengan kita, dan ketika kita lagi sedih, lagi bete, lagi wah gimana, dia juga ada dengan kita. Wah, hebat sekali ya, Masya Allah. Ada lagi Hanif? Sudah Bu. Sudah, oke. Kemudian Nuraisyisa, siapa ini? Nuraisyah. Oh, itu teh Hanin ya. Oke, ada dua. Oke, ada lagi yang akan menyimpulkan? Oke, alhamdulillah ya. Sepertinya semuanya sudah ya. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, betul sekali ya teman, betul sekali ya. Kita hendaknya berteman atau bersahabat karena Allah, dan mudah-mudahan sahabat kita akan sampai kepada jannah, akan sampai pada surga ya. Ryu masih mengangkat tangan, ada sesuatu Ryu? Oke, tidak ya Ryu ya. Oke, ya mudah-mudahan kita bisa berteman sampai nanti ya, ketika kita di akhirat insya Allah. Kalau kita berteman dengan orang yang baik, orang yang senang beribadah, insya Allah ketika kita nanti akan diingat juga oleh mereka ya. Alhamdulillah, insya Allah besok kalian akan juga melakukan sesuatu yang masih berhubungan dengan pertemanan. Nah, apakah itu? Tunggu besok ya, tunggu besok kita akan melakukan sesuatu ya di special week ini. Oke, sebelum bahas tutup, masih ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Tidak. Kenapa, Akmal? Ini Bu, kalau misalnya berteman karena Allah ya, Ya. berarti berteman karena bukan ingin berteman, tapi karena Allah. Jadi sebetulnya dia itu gak ingin berteman, tapi karena Allah jadi berteman dong. Gimana? Kalau misalnya berteman karena Allah ya, berarti kalau misalnya berarti dia itu gak mau berteman sebenarnya, cuman karena Allah jadi dia harus berteman kepaksa. Ya enggak tuh sayang, maksudnya itu bukan karena aku tidak mau berteman dengan tapi karena Allah maka aku berteman, ya tidak begitu ya maksudnya itu. Berteman karena Allah itu iya salah satu iya maksudnya itu bisa gini kan, kita tuh akan tahu teman yang baik itu seperti apa, teman yang yang sesuai dengan agama Islam seperti apa ya. Kita berteman itu dengan itu gitu, Akmal, itu karena Allah ya. Jadi kita juga tidak berharap imbalan dengan pertemanan kita itu. Oke? Ya Akmal?
Ya, teman Oke, aku. oke. Oke, Akmal. Terima kasih. Oke, sudah ya? Masih ada pertanyaan lagi? Oke. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah selesai sekarang. Terima kasih atas kehadiran anak-anak yang soleh-soleh di sini. Salam untuk orang tua kalian. Oke, Farah, mungkin masih ada Farah Janitra. Ara, ada yang mau ditanyakan? Bu, kita nanti ada ujian akhir semester nggak, Bu? Kita apa saya kurang paham? Nanti kita ada ujian akhir semester nggak? Oke, ujian akhir semester. Siapa yang tahu? Kita sebenarnya sudah ujian akhir semester belum ya? Ada yang bisa bantu menjawab? Bu. Sudah. Ada. Oke, bersentuhan belum, Bu. Oke. Yang Ya sayang, teman-temannya tadi sudah menjawab bahwa SPC ya, simple collaboration tadi itu adalah PAS kita. Penilaian akhir semester kalian adalah ujian akhir kalian. Teman-teman tadi sudah menjawabnya ya, teman-teman Ara. Oke, berarti kalau kayak gitu kita ada ujian lagi enggak? Ya, karena tadi maksudnya sudah di SPC, maka kita tidak ada lagi ujian. Ya, kecuali mungkin kalau sekarang itu guru-guru juga sedang memasukkan nilai-nilai dan ternyata nilai kalian ada yang kurang, kemungkinan akan ada yang di remedial. Kemungkinan ya, tapi nanti akan ada informasi lebih lanjut untuk itu. Ya, kalau ada yang di remedial. Oke, ada lagi? Tidak? Oke, kalau tidak ada, baik, sekarang Bu Asi betul-betul akan menutup perjumpaan kita hari ini ya. Silakan kalian boleh beristirahat dulu sebelum kalian untuk persiapan sholat ya, persiapan sholat. Oke? Ya, tapi tidak checking wudhu, tidak ada checking sholat hari ini. Ya? Hari ini ada soal gak? Bentar sayang. Oke. Oh ya, ini ada dari Pak Irfan, ada informasi dari Pak Irfan. Kalau yang sudah mengirimkan Canva boleh latihan lagi, ya. Oke, boleh coba-coba lagi, boleh juga coba-coba juga di aplikasi yang lainnya. Oke. Tadi ada pertanyaan apa, Nak? Ini ada learning kit gak? Oh, tidak ada learning kit, Nak. Sekarang sudah tidak ada learning kit. Hari ini tidak ada, tapi besok, besok kita akan kalian bisa lihat besok itu ada bukan learning kit, sesuatu yang akan kita lakukan. Ada learning kitnya besok. Kalian bisa siapkan ya. Ada amplop. Di kotak. Di kotak amplop Ibu. Ya, kita akan kerjakan untuk besok. Oke. Ada lagi? Oke. Apa sayang? Sudah boleh leave? Iya, ini kita akan berakhir sekarang. Oke, terima kasih semuanya. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semua. Dadah semua. Dadah semua. Berhenti merekam ya.